Karena saya ajak Bu Menteri kemarin ke dapil saya. Lagi sibuk apa gitu saya nggak tahu, jadi nggak datang juga beliau. Menteri lainnya datang, ya mungkin sibuk apa gitu kali ya. Nggak ada masalah kalau nggak datang juga dapil saya nggak apa-apa. Berarti dapil saya dianggap nggak Indonesia gitu aja, itu paling-paling kan gitu. Pertanyaan saya, apa manfaat dari penghargaan itu untuk rakyat Indonesia? Penghargaan apa ini New York Times ini? Dan ini ada 154. Saya ingin ini dijelaskan satu persatu, jenisnya apa saja penghargaan ini, dan dampaknya apa untuk rakyat Indonesia. Enggak, jawaban nggak bisa tertulis. Kemarin udah disepakati di rapat hari apa kita internal kan nggak boleh tertulis sekarang nih. Nggak apa-apa seminggu juga nggak apa-apa kan, kalau ini kan yang gini-gini kan memang kerja kita rapat. Bu Menteri kalau nggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga. Kita juga jadi, kalau anggota DPR nggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong. Kunjungan wisatawan mancanegaranya. Jangan diklaim dapat sekian, sebetulnya nggak sekian. Dan hitung yang ngukur siapa? BPS atau lembaga atau hitung sendiri? Atau ngitung di bandara? Kan ada yang hitung di bandara itu. Atau apa gitu ukuran? Sebetulnya sampai sekarang sudah berapa? Kenapa hitungannya sampai November? Kenapa tidak hitungannya sampai Desember? Padahal yang kita minta paparan 2025. Kan itu undangan rapat. Apa sih peran dari Kementerian Pariwisata dalam menciptakan 25,91 juta tenaga kerja ini? Jangan sampai orang bekerja sendiri kita klaim. Berarti anggarannya berapa yang sudah habis sampai 2025? Dapatnya berapa? Yang ngukur siapa? Yang ngitung siapa? Uangnya di mana? Disimpan di mana? Ditaruh di mana? Klaim siapa? Kenapa sampai dapat sebegitu? Di mana saja tempatnya? Ada kaitan dengan tadi penciptaan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Ini satu lembar ini bisa beberapa hari ini bisa dijawab. Maksud saya ini pertanyaan dianggap guyon tapi ini serius di pertanyaan. Kenapa ada kata Bank Mandiri di situ? Apa kerjasama dari Kementerian Pariwisata dan Bank Mandiri ini? Atau ada mandiri lain yang saya tidak paham? Kemudian pariwisata Indonesia semakin menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Saya tanya. Ibu makanya, ibu bukan nggak turun ke tempat yang apa yang susah, datanglah ke tempat wisata yang coba dicek. Saya minta ini dipertanggungjawabkan juga klaim ini, dari mana ini informasi seperti ini bisa disampaikan di DPR ini. Ini minat berwisata dalam negeri makin tinggi. Apa yang dimaksud dengan minat berwisata meningkat ini? Apakah mereka pergi berwisata karena minatnya ada, lalu dia pergi? Atau dia duduk di rumah, berminat dia pergi, tapi nggak ada uang. Ya kan yang minat banyak. Saya minat ini. Saya minat kemana? Saya minat ke ini. Jadi mau keliling Indonesia nih. Saya minat keliling dunia. Nggak punya duit. Tapi minat ada. Nah, ini nanti penjelasan. Ini mohon maaf nih. Nanti bisa kita tanya satu-satu deputi dapat berapa nih perbagian nih. Saya tahu ini. Kalau kita ungkap nanti ini kelihatan mana yang paling banyak dapat, mana yang paling sedikit. Kenapa dia banyak? Kenapa sih? Perlu ditanya juga. Kalau memang deputinya dapat sedikit, berarti kan kelihatannya nggak punya kerjaan. Berhenti saja, bubarkan aja kedeputian itu. Kasih ke tempat lain. Tenang, Ibu harus tenang. Tenang, ini semua ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab toh. 25 dan 2026 juga. Saya interupsi ya, Bu. Ini pertanyaan siapa? Maksudnya supaya nih teman-teman tahu, oh ini pertanyaan saya gitu. Sesuai topik, Pak. Jadi karena banyak beberapa pertanyaan orang tuh bertanya hal yang sama. Beririsan gitu. Ya, tapi kan bisa Ibu kasih tahu ini pertanyaannya Pak. Ini gitu loh. Jadi kami berharap yang pertama memang tentu tahun baru ini, tahun 2026 ini, kinerja daripada Kementerian Pariwisata ini meningkat. Jadi dari yang seremonial berubah menjadi lebih substansial. Kira-kira gitu kalau bahasa saya. Dari yang selama ini mungkin pergi-pergi sendiri, kami tidak tahu kegiatan apa soal pariwisata di Republik ini. Ya, ke depan diberitahu, minimal beritahu lah. Kalaupun nggak usah diajak juga nggak apa-apa, minimal kita datang sendiri gitu. Kalau perlu pakai ongkos sendiri dan lain-lain. Ya kan, ini harapan-harapan. Jadi biasanya begitu, setiap tahun baru kan ada harapan-harapan yang harapan baru ya, Pak. Yang akan kita sampaikan. Kemudian juga ya Ibu Menteri ya makin banyak tanda tangan MOU dengan kementerian-kementerian lain. Karena saya lihat banyak sekali tanda tangan MOU itu. Yang juga mungkin sebagian belum dilapor di sini. Di Komisi 7 ini. Jadi nanti itu bagus. Tapi tentu harus ada hasilnya. Karena anggaran 1,8 triliun itu bukan punya Kementerian Pariwisata. Tapi punya rakyat Indonesia. Betul ya? Bukan untuk seremonial belaka.
tapi diperuntukkan bagaimana supaya rakyat sejahtera. Kira-kira begitu kan? Setuju ya begitu ya? Ada yang salah nggak? Enggak kan? Nah, jadi kali itu mungkin ke depan kita berharap nanti ini bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Karena saya ajak Bu Menteri kemarin ke dapil saya. Lagi sibuk apa gitu saya nggak tahu, jadi nggak datang juga beliau. Menteri lainnya datang karena Pak apa Maman Abdurrahman datang. Ya mungkin sibuk apa gitu kali ya. Kalau ke Jakarta Timur insya Allah bisa datang. Ya maksudnya ini tapi serius soal yang tadi itu. Beberapa hal itu yang lainnya nggak ada masalah kalau nggak datang juga dapil saya nggak apa-apa. Berarti dapil saya dianggap nggak Indonesia gitu aja itu paling-paling kan gitu. Ada dua hal Bu Menteri hari ini sebetulnya yang paling pokok ingin diketahui oleh teman-teman dalam rapat ini. Yang pertama tentang evaluasi kinerja dari program Kementerian Pariwisata. Ini kemarin juga udah pernah disampaikan beberapa kali. Tapi tentu kita di akhir ini mungkin bisa dikembalikan, diceritakan lagi soal apa saja yang sudah dikerjakan dan capaian apa yang monumental, yang membanggakan Ibu sebagai Menteri, membanggakan Kementerian Pariwisata sebagai lembaga, membanggakan kami sebagai mitra. Gitu loh. Jadi sehingga dengan demikian kami juga hadir di situ untuk ikut mengawal program ini. Karena namanya kemitraan. Jadi bukan punya Ibu saja dan bukan pekerjaan Ibu saja, bukan tanggung jawab Ibu saja, tapi juga tanggung jawab seluruh kita yang bermitra ini. Tuh. Kemudian yang kedua, tentu karena ini udah tahun baru, tahun 2026, saya kira teman-teman juga di sini ingin tentu mendengar program-program unggulan apa yang akan dilaksanakan tahun 2026. Saya sudah menyampaikan secara langsung dengan Bu Menteri pokok-pokok pikiran saya terkait dengan apa saja yang paling penting dan eh, apa krusial menurut saya yang harus dilakukan tahun 2026. Tentu kami ingin tahu juga nih teman-teman, kira-kira apa saja hal-hal pokok itu yang mungkin bisa dicapai dan tentu bisa menggembirakan kita semua. Karena besar harapan kami kepada Kementerian Pariwisata ini, Bu Menteri, karena ini adalah kementerian kedua terbesar yang menjadi mitra kami. Ya tentu yang pertama kan Kementerian Perindustrian, yang kedua Kementerian Pariwisata. Kalau yang lainnya kecil-kecil. Tapi sesungguhnya kalau kami ukur, ya kan, walaupun Ibu ini kementerian yang nomor 2 terbesar di Komisi 7, tapi tidak ada bandingannya dibandingkan dengan UMKM yang anggarannya sangat kecil. Tapi dia langsung menusuk program itu dan langsung juga melibatkan para anggota untuk memberdayakan anggota DPR lain dan juga memberdayakan masyarakat. Jadi sih ditekan baru dia nggak enggak, bukan itu lagi dikerjain. Itu lagi bekerja. Oh, Saya sudah minta ini diganti. Ini juga sudahlah kami mitranya kecil, mic-micnya juga rusak gitu. Ini kacau semua di Republik ini bagaimana ini? Saya sudah minta diganti ini. Udah 3 kali saya minta diganti ini. Iya kan? Ya kan minimal lah ganti mic lah biar kita bisa ngomong di DPR ini ya kan. Supaya kedengaran maksudnya. Ngomong sih bisa, supaya kedengaran gitu. Saya sudah minta tadi Ibu Epita mimpin rapat ini, nggak tahu saya kenapa saya ditunggu dari tadi ini sebetulnya. udah. Iya, itu urusannya Pak Gu, jangan sampaikan ke saya. Saya udah minta diganti, gitu loh. Kami kan datanya rapat, betul nggak? Ibu Menteri itu 2 ya, jadi 1 nanti kita evaluasi, kemudian kedua kita membuat prediksi dan juga apa namanya ya, kira-kira langkah-langkah strategis apa yang akan kita kerjakan pada tahun 2026. Saya kira itu ya pengantar dari saya, Bapak Ibu semua. Udah jelas clear ya. Kalau itu bahasannya, itu nggak akan selesai berhari-hari kalau kita mainkan rapat ini. Tapi rapatnya sungguh-sungguh. Tapi kalau rapatnya udah mau apa, begitu paparan selesai, ini di jawaban tertulis pulang. Ya kan? 1,5 jam selesai. Tapi kalau mau sungguh-sungguh, coba sungguh-sungguh dulu hari ini. Bisa nggak? Kalau nggak ya sudah. Demikian Bapak Ibu Saudara, pengantar dari saya. Saya harapkan nanti ini rapat kita ini bisa menghasilkan sesuatu. Ibu Menteri masih senyumnya masih bagus, berarti masih semangat lah. Ada Pak Bayu yang mendampingi. Ya. Ya, saya nggak tahu. Ibu tahu?
Jadi kita harus tetap serius tapi santai, Bu Menteri. Jangan jadi beban, enggak. Kita tetap santai, serius tapi mudah-mudahan nanti ada yang menghasilkan sesuatu. Saya sekali lagi tidak menginginkan, mohon maaf nih sebelum Ibu bicara, tidak menginginkan kalau nanti anggaran yang banyak itu hasilnya nggak ada, gitu loh. Karena kita menginginkan ini jadi sesuatu yang besar, apalagi sekarang kabupaten kota anggarannya dipotong habis, loh. Dicukur habis. Nah, yang adanya di pusat ini. Makanya kami harus tentu konsisten gimana mengawal itu supaya kita sama-sama ada prestasi lah dalam rangka mewujudkan pengabdian konkret kita bagi bangsa dan negara kita. Gitu. Silakan Ibu Menteri, saya persilakan. Kalau bisa 15 menit boleh, kalau lebih dikit boleh lah. Makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Komisi 7 DPR RI, Bapak Ibu anggota Komisi 7 DPR RI. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Komisi 7 DPR RI atas undangan untuk rapat kerja hari ini. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru. Semoga tahun 2026 ini penuh berkah dan kebaikan bagi kita semua dan bagi seluruh ekosistem pariwisata Indonesia. Hari ini saya didampingi oleh Wakil Menteri Pariwisata Ibu Niluh Puspa, Sekretaris Kementerian Bapak Bayu Aji, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Ibu Diah Paham, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Bapak Haryanto, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Ibu Rizky Handayani, dan Deputi Bidang Pemasaran, Ibu Nimade Ayu Martini. Untuk Deputi Bidang Event, Bapak Vincentius Jemadu diwakilkan oleh Pak Reza. Sesuai undangan, hari ini kami membawa 3 agenda pembahasan. Yang pertama adalah evaluasi kinerja dan program tahun 2025. Dan juga kedua, rencana program kerja tahun 2026. Serta nomor 3 adalah penyusunan peraturan turunan Undang-Undang Kepariwisataan. Pertama-tama izinkan saya membawa kabar baik. Pariwisata Indonesia menorehkan beragam penghargaan pada tahun 2025. Tepatnya 154 penghargaan dari berbagai organisasi internasional, meningkat jauh dibandingkan pencapaian tahun 2024 yang hanya sebesar 66 penghargaan. Ini juga terus berlanjut, baru-baru ini Bali dinobatkan sebagai destinasi terbaik dunia versi TripAdvisor, mengukuhkan posisinya di jajaran destinasi elit dunia. Dari sisi indikator kinerja utama Kementerian Pariwisata, kami sampaikan pariwisata Indonesia juga mencatat prestasi yang sangat positif. Kami sampaikan secara lebih mendetail per indikator di halaman berikutnya. Dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara, capaian kumulatif hingga November 2025 sebesar 13,98 juta kunjungan mencatatkan pertumbuhan 10,44% secara year on year. Sebesar 72% dari total kunjungan tersebut berasal dari negara-negara pasar utama yang menjadi fokus promosi Kementerian Pariwisata, yang menunjukkan bahwa strategi pemasaran dan promosi yang kami lakukan berjalan efektif, dengan Malaysia menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 17% dari total kunjungan wisatawan mancanegara. Kami memproyeksikan saat nanti BPS menyelesaikan tabulasi kunjungan sampai dengan Desember 2025 di Februari nanti, kita akan mencapai 15,3 juta kunjungan untuk tahun penuh 2025.
ini melebihi target batas atas yang ditetapkan dalam RKP 2025 sebesar 15 juta kunjungan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tersebut menjadi pengungkit utama capaian devisa pariwisata. Selama 3 triwulan pertama tahun 2025, devisa pariwisata tercatat mencapai 13,82 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 9,42% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain kunjungan, pencapaian ASPA juga cukup baik, sekitar 1.259 dolar Amerika Serikat di triwulan 1 hingga 3 2025, melebihi target dalam RKP 2025 terbaru sebesar 1.220 dolar Amerika Serikat. Jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan wisata ke luar negeri, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tercatat lebih tinggi sebesar 5,64 juta kunjungan. Surplus ini juga semakin besar dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini mengindikasikan 2 hal penting. Yang pertama adalah daya tarik dan daya saing pariwisata Indonesia terus meningkat di mata wisatawan global. Dan kedua, surplus kunjungan ini berpotensi memperkuat posisi neraca devisa sektor pariwisata secara berkelanjutan. Berikutnya, dari sisi perjalanan wisatawan Nusantara, kami mencatat kinerja yang sangat menggembirakan. Sepanjang Januari hingga November 2025, perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 1,09 miliar perjalanan, tumbuh 18,95% secara year on year, melebihi target sebesar 1,08 miliar perjalanan dan merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah pencatatan. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata domestik memiliki resiliensi yang kuat dan menjadi penopang utama sektor pariwisata nasional. Dari sisi tenaga kerja pada tahun 2025, sektor pariwisata berhasil menyerap 25,91 juta tenaga kerja. Terdapat tambahan sekitar 910.000 tenaga kerja dibandingkan tahun sebelumnya. Kami meyakini bahwa sumber daya manusia merupakan pusat dari pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, kami tidak hanya mendorong peningkatan kuantitas tenaga kerja, tetapi juga peningkatan kualitas melalui berbagai program pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi. Bukan merupakan IKU di tingkat kementerian, tapi turut mencatat nilai realisasi investasi pariwisata. Arus investasi pariwisata juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat. Hingga triwulan ketiga tahun 2025, realisasi investasi pariwisata mencapai 53,92 triliun rupiah atau tumbuh 52,66% secara year on year. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama dan dukungan berbagai pihak dalam memperkuat ekosistem investasi pariwisata nasional, sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek sektor pariwisata Indonesia. Mendorong pencapaian tersebut, kami di Kementerian Pariwisata telah mengusahakan berbagai program kerja dengan semaksimal mungkin. Dari anggaran sebesar 1,48 triliun yang kami gunakan, realisasi anggaran pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar 95,92% dengan rincian Satker Pusat sebesar 97,74%, Politeknik Pariwisata sebesar 93,66%, Badan Pelaksana Otorita sebesar 90,66%. Adapun pencapaian 95,92% menempatkan kami di peringkat kelima terbaik di antara kementerian di Kabinet Merah Putih. Secara lebih rinci,
dari total pagu anggaran sebesar 1,949 triliun rupiah, hingga akhir tahun masih terdapat anggaran terblokir sebesar 9,9 miliar rupiah, sehingga pagu anggaran yang dapat digunakan adalah sebesar 1,48 triliun rupiah. Dari pagu yang dapat digunakan tersebut, realisasi belanja mencapai 1,42 triliun rupiah atau setara dengan 95,92%. Dari sisi pelaksanaan program kerja, kami sampaikan bahwa seluruh program unggulan kami telah terlaksana dengan baik sesuai rencana. 14 aksi aksi bersih di Gerakan Wisata Bersih terlaksana dengan melibatkan 22 mitra dan lebih dari 9.000 masyarakat. Tourism 5.0 termasuk kecerdasan buatan yang kami namai Maya telah diluncurkan dan digunakan oleh perencana perjalanan. Wonderful Indonesia Gourmet, Wonderful Indonesia Wellness, dan program lainnya terlaksana sebagai bagian dari pariwisata berkualitas. Dan 99 Karisma Event Nusantara serta 99 event by Indonesia lainnya terlaksana. Dan pendampingan desa wisata telah mencetak berbagai desa wisata berprestasi, termasuk 2 UN Tourism Best Tourism Village, 15 ASEAN Tourism Awards, dan 2.885 sertifikasi halal yang didistribusikan di desa wisata. Adapun untuk program kerja pada setiap kedeputian, kami akan memaparkan poin-poin strategisnya saja. Pertama, untuk SDM, kami melakukan uji kompetensi dan pelatihan berbasis kompetensi pada 2.622 tenaga kerja pariwisata, pelatihan soft skills pariwisata berkelanjutan, dan keterampilan manajemen untuk lebih dari 27.000 individu. Tidak lupa untuk SDM aparatur lewat pelatihan dan uji kompetensi JF Adiatama, pelatihan dasar CPNS, dan pelatihan dasar pariwisata dasar untuk total 1.018 peserta. Di Politeknik Pariwisata, 2.903 lulusan dihasilkan tahun lalu, dengan 11.767 mahasiswa aktif dan 756 dosen. Kedua, untuk destinasi, di tengah upaya kami mengkoordinasikan pengembangan destinasi, kami usahakan agar ada rencana terpadu agar pembangunan destinasi semakin terarah. Ke-10 destinasi pariwisata prioritas akan segera memiliki rencana induk destinasi pariwisata nasional atau RIDPN. 4 RDPN yang belum terbit telah selesai draftnya dalam proses di Kementerian Sekretaris Negara. Kenapa? Iya. Semoga dapat segera ditetapkan sebagai peraturan Presiden agar formal menjadi dasar hukum dan referensi bersama. Melalui dukungan dan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pembangunan infrastruktur pariwisata secara end-to-end dapat terwujud mulai dari infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan hingga infrastruktur spesifik pariwisata merupakan atraksi, amenitas, dan fasilitas pendukung lainnya. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait atas sinergi, dukungan, dan kerjasama yang terus terjalin dalam memperkuat ekosistem destinasi pariwisata nasional. Untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama investasi pariwisata, kami mengusahakan agar investor mendapatkan informasi yang lengkap dan mudah. Kami mewujudkan melalui kolaborasi dengan UN Tourism dalam peluncuran pedoman investasi Tourism Doing Business Investing in Indonesia yang menjadi pedoman pertama di Asia Pasifik yang dirilis oleh UN Tourism. Kami juga mendorong agar usaha pariwisata semakin terstandarisasi dan berkualitas dalam memberikan layanan kepada wisatawan.
Menyikapi isu akomodasi tidak berizin yang mencuat di Bali dan destinasi pariwisata lainnya sejak awal tahun lalu, saya ulangi, kami telah melakukan pendataan, pembinaan, pendampingan, dan edukasi perizinan serta pengawasan terhadap pelaku usaha akomodasi pariwisata. Kami telah menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur standar kegiatan usaha, tata cara pengawasan, dan sanksi administratif dalam perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pariwisata. Regulasi ini menjadi landasan penting dalam penataan kembali subsektor akomodasi, khususnya terkait perizinan. Dan sebagai tindak lanjut, kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan online travel agents untuk memastikan seluruh akomodasi di platform mereka telah memiliki perizinan berusaha dengan klasifikasi KBLI yang sesuai paling lambat 31 Maret 2026. Untuk membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan tersebut, kami juga menyediakan coaching klinik sebagai dukungan pendampingan. Kami mengupayakan banyak upaya pemasaran untuk menjaga agar Indonesia terus dan semakin dikenal dan menjadi tujuan perjalanan wisatawan baik mancanegara maupun dalam negeri. Ini kami lakukan melalui pameran wisata, business matching, familiarization trip, dan publikasi di luar ruang. Pada tahun 2025, kegiatan pendukungan upaya pemasaran untuk wisatawan mancanegara yang kami lakukan berpotensi menghasilkan devisa sebesar 29,6 triliun rupiah. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk wisatawan Nusantara. Kami mencatat kegiatan-kegiatan dari pendukungan langsung, kami catatkan transaksi potensial sebesar, next page ya, 80,8 miliar. Mohon page 20. Ya. Ini kegiatan untuk wisatawan Nusantara. Kami juga terus melakukan pendukungan event tahun 2025. Berikutnya. Terdapat 99 CAN. Berikutnya. Oke, di tahun 2025 terdapat 99 Karisma Event Nusantara, 46 event nasional, 29 event internasional, dan 24 MICE yang kami dukung. Mereka berhasil mencetak 12,2 juta kunjungan, 20.877 UMKM, lebih dari 257.000 tenaga kerja, pekerja seni dan komunitas, serta perputaran ekonomi sebesar 23,76 triliun rupiah. Kementerian Pariwisata juga berkolaborasi dengan 15 kementerian dan lembaga untuk pelaksanaan program kerja yang lebih efektif dan efisien. Tidak hanya sekedar MOU, kami di page 24. Ya. Tidak hanya sekedar MOU, kerjasama ini juga kami tuangkan dalam program-program yang nyata dampaknya. Lewat kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kami menambah jumlah dan melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dengan lebih efisien. Melalui kolaborasi dengan Basarnas, dalam rangka peningkatan aspek keselamatan dan keamanan wisata, kami menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi bagi pemandu wisata di destinasi ekstrim yang mencakup 300 pemandu wisata tirta dan 300 pemandu wisata gunung. Lewat kolaborasi dengan BGN, kami mendukung program prioritas Presiden, yakni makan bergizi gratis, melalui pelatihan pengelolaan dapur bagi 1.600 sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Upaya untuk memajukan pariwisata Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, melainkan
merupakan sebuah upaya kolaboratif. Pemerintah berupaya untuk terus hadir memudahkan masyarakat dalam berwisata dan memaksimalkan dampak ekonomi momentum liburan melalui berbagai insentif di periode liburan. Berbagai kebijakan insentif tersebut terbukti efektif dalam mendorong peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara. Pada periode libur Lebaran 2025, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara meningkat 18,54% dibandingkan periode Lebaran tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada periode libur sekolah, perjalanan wisatawan Nusantara tercatat meningkat 27,74% dibandingkan libur sekolah tahun sebelumnya. Sementara itu, pada periode Natal dan Tahun Baru 2026, berdasarkan data sementara Kementerian Perhubungan, pergerakan wisatawan menuju destinasi prioritas meningkat 10,95% dibandingkan periode Natal dan Tahun Baru 2025. Pemerintah juga meluncurkan 2 insentif dalam program paket ekonomi 2025 yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan tenaga kerja pariwisata lewat PPh 21 ditanggung pemerintah untuk tenaga kerja pariwisata dan program magang. Insentif PPh 21 diberikan kepada pekerja pariwisata dengan penghasilan hingga 10 juta rupiah per bulan, dengan estimasi penerima manfaat sebesar 552.000 pekerja, sementara program magang 1 tahun diikuti oleh 39 perusahaan dan membuka 457 lowongan di sektor pariwisata. Sebagai wujud akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, capaian kinerja ini telah kami sampaikan secara luas melalui agenda jumpa pers akhir tahun pada Desember lalu. Kami mengundang Bapak Ibu pimpinan beserta anggota untuk menelaah lebih lanjut hasil pelaksanaan program kerja kami. Kami senantiasa menyambut baik setiap masukan yang konstruktif demi akselerasi kemajuan pariwisata Indonesia. Berikut adalah link dari YouTube videosnya. Selanjutnya, kami akan menyampaikan tentang rencana kami untuk tahun 2026. Oke. Halaman 29. Sesuai DIPA yang kami terima dan Surat Menteri Keuangan pada tahun anggaran 2026 ini, DIPA Kementerian Pariwisata adalah sebesar 1,85 triliun rupiah, termasuk alokasi anggaran Direktif Presiden sebesar 368,1 miliar rupiah, dan blokir anggaran sebesar 14,8 miliar rupiah. Sehingga meskipun terlihat ada peningkatan anggaran dari tahun 2025 ke 2026 dari 1,49 triliun rupiah ke 1,85 triliun rupiah, sejatinya anggaran yang dapat digunakan justru menurun sebesar 10,87 miliar dari 1,48 triliun rupiah ke 1,47 triliun rupiah. Dengan kata lain, 20% Pagu 2026 tidak dapat digunakan. Kami menerima identifikasi mendetail terkait pemindahan sejumlah komponen dan akun belanja ke dalam rincian output khusus Direktif Presiden dari Kementerian Keuangan. Misalnya, halaman 30, anggaran perjalanan dinas dalam negeri menurun sebesar 49,21% dari DIPA 2026 awal. Anggaran perjalanan dinas dalam negeri, luar negeri termasuk untuk menghadiri agenda promosi pariwisata mancanegara dan memfasilitasi industri ke Travel Expo Internasional mengalami penurunan sebesar 31,56% dari DIPA awal.
Ini berdampak ke cara kami menjalankan program. Dalam semangat efisiensi, kami mengoptimalkan pola koordinasi melalui platform digital dan metode webinar guna memitigasi keterbatasan pendampingan tatap muka. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan bahkan meningkatkan jangkauan serta efektivitas kinerja di tahun ini dengan pemanfaatan anggaran yang terbatas ini. Secara lebih rinci, pada tahun anggaran 2026, penurunan anggaran terjadi pada Satuan Kerja Pusat dan Politeknik Pariwisata. Halaman 31. Pada Satuan Kerja Pusat tidak terjadi penurunan secara keseluruhan, namun terdapat 3 satuan kerja yang mengalami penurunan nilai anggaran yang dapat digunakan, yaitu Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur sebesar 12,19%, Deputi Bidang Industri dan Investasi sebesar 20,56%, Deputi Bidang Event sebesar 6,82%. Sementara itu, Politeknik Pariwisata secara keseluruhan mengalami penurunan pagu sebesar 5,95% dengan rincian sebagai berikut. Politeknik Pariwisata Lombok turun 3,57%, Politeknik Pariwisata NHI Bandung turun 6,46%, Politeknik Pariwisata Bali turun 7,21%, Makassar turun 10,69%, dan Medan turun 5,95%. Kami akan mengusahakan sebaik mungkin agar program-program kami dapat terlaksana dengan baik pada tahun 2026, meskipun dengan anggaran yang kurang fleksibel ini. Dengan program unggulan, masih konsisten dengan paparan kami di tahun lalu, kami mengutamakan peningkatan keselamatan berwisata, halaman 32, ya, oke. Desa wisata, program pariwisata berkualitas, program Event by Indonesia, dan program Tourism 5.0 yang tahun ini difokuskan untuk digitalisasi perizinan event. Di bidang sumber daya dan kelembagaan, kami menjalankan halaman 33. Kami menjalankan pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi dengan target utama pelatihan dan sertifikasi yang difasilitasi sebanyak 1.900 orang. Kemudian pelatihan SDM pariwisata di aspek soft skills, managerial skills, dan pariwisata berkelanjutan dengan target 2.090 orang di 38 provinsi, dan pendidikan vokasi lewat 6 politeknik pariwisata dengan target lulusan 2.950 orang. Hubungan kelembagaan dengan target 3 dokumen kerjasama internasional dan juga 3 dokumen implementasi kerjasama internasional, sehingga total dokumen ada 6 dokumen. Kemudian publikasi kajian strategis dengan target 3 dokumen dan 1 jurnal, dan program untuk SDM pariwisata lainnya termasuk untuk 100 orang SDM aparatur negara. Di bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur, kami menjalankan pengembangan desa wisata dengan target 15 desa wisata didampingi, 4 desa wisata disertifikasi, dan 20 nominasi Wonderful Indonesia Awards untuk kategori desa wisata terbaik. Pengembangan pariwisata berkualitas lewat penyusunan pola perjalanan, pariwisata ramah muslim, pengukuran IPKN, perancangan rencana aksi RIDPN, dan sebagainya. Kemudian peningkatan keselamatan berwisata lewat sinergi dan mitigasi risiko, digitalisasi, dan pengelolaan kawasan otorita. Di bidang industri dan investasi, kami melaksanakan penyusunan kebijakan tata kelola industri dengan target 6 dokumen dan 2 advokasi, peningkatan investasi pariwisata dengan target 4 promosi dan 3 fasilitasi investasi, kemudian penguatan pelaku usaha pariwisata menyasar setidaknya 190 badan usaha,
Penguatan rantai pasok industri pariwisata untuk 45 badan usaha dan 1 industri. Transformasi usaha pariwisata berkelanjutan dengan target 10 badan usaha dan 3 NSPK dan program lainnya mencapai 7 kegiatan dan 10 layanan. Di bidang pemasaran, kami akan melaksanakan kerjasama terpadu dengan target 45 kegiatan, partisipasi di Travel Expo dengan target 17 kegiatan, promosi pariwisata Nusantara dengan target 27 kegiatan, publikasi dengan target 38 kegiatan, dan program lainnya dengan target 24 kegiatan. Dan di bidang event, kami akan melaksanakan pendukungan Karisma Event Nusantara atau KEN yang tahun 2026 ini kami tingkatkan ke 125 events dengan harapan dapat menghasilkan kunjungan ke 13,75 orang dan menghasilkan 13,75 juta orang, saya ulangi, dan menghasilkan dampak ekonomi hingga 21,57 triliun rupiah. Pendukungan event internasional dengan target 19 event dengan proyeksi wisatawan mancanegara 5.000 hingga 6.000 orang, Wisnus sebanyak 3 juta orang. Dan pendukungan event nasional dengan target 45 event, proyeksi pergerakan wisatawan Nusantara sekitar 6,5 hingga 7 juta orang. Pentas dan Cross Border Festivals, target 3 event, mendorong Wisman Cross Borders 2.263 orang. Pendukungan MICE dengan target 33 event, dengan target delegasi sebanyak 850 hingga 1.000 orang dari 30 hingga 100 negara dan program lainnya. Sebelum menutup paparan, kami sampaikan rencana kami untuk penyusunan peraturan turunan Undang-Undang Kepariwisataan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan, diperlukan 12 peraturan pemerintah dan 1 peraturan presiden untuk topik-topik seperti yang kami tampilkan di layar halaman 39. Untuk poin 1, Riparnas, tengah kami persiapkan karena menjadi acuan untuk perencanaan kepariwisataan daerah. Poin 2 sampai dengan 13 juga segera menyusul dan kami mengusahakan untuk menentukan aturan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang diundangkan. Dengan demikian dapat kami sampaikan, kami senantiasa terbuka terhadap masukan lebih lanjut guna penguatan sektor pariwisata Indonesia ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan. Ini hidup, Bu. Hidup bisa mati. Hai, Tari. Hidup. Ini bisa, Bu. Ini gua mau suka bordiran. Gue kita mau sini. Tahu ini? IKN kita jawabannya. Enggak. Jawabannya IKN pimpinan. Apapun Oke, siap. Udah bisa nih. Oke, Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia yang kami hormati. Ya, tentu maju mundurnya pariwisata di Indonesia ada di tangan Ibu, jangan main-main. Ya enggak? Jadi peranan Ibu itu sangat penting. Nah, karena itu tentu apapun yang Ibu kerjakan tentu perlu kita kasih masukan tanggapan supaya lebih baik ke depan. Ini waktu kita kan sangat terbatas nih. Ini ada 10 menit lagi nih. Ya, sebentar dulu kan belum saya baru ngomong 10 menit lagi.
Dan hampir semua anggota yang belum bicara mau bicara. Nah, itu informasinya. Karena kan saya masih punya datanya nih. Pak Samuel nih masih mau bicara. Karena dia udah lama bicara tadi. Dia udah daftar dari tadi. Jebre udah daftar dari tadi. Ini kan baru datang. Maksudnya baru angkat tangan. Pak Bane udah dari tadi juga nih. Ada Pak Banyu, kan masih lengkap nih. Ada Pak Atta nih, ada Ibu itu. Nah, sekarang saya tanya, ini 10 menit ini diapain nih? Cocok ya. 1 orang 1 menit, Ketua. Selesai. Saya lama, Pak. Serius ini. Saya per lembar. Jujur saya lagi mau coba lihat tadi, saya periksa. Ya, nak. Saya nggak tahu nanti. Saya juga berkeinginan bertanya. Takutnya nanti habis diskor malah saya nggak ada kesempatan sendiri. Benar, serius nih. Ya, tapi kalau mau ya udah saya mempatkan dulu ya, berarti ya. Cocok ya. Kan lebih adil begitu. Cocok nggak? Ya, dah. Nah, saya mulai. Nanti yang lainnya oke. Ibu Sarah nanti juga akan menyampaikan. Mudah-mudahan lebih 10 menit ini. Jadi Bu Sarah bisa pakai. Saya mulai dari penghargaan. Saya per lembar kan, saya bilang per lembar. Jadi ini penghargaan ini pertama disampaikan kepada kita bahwa Kementerian Pariwisata ini dapat penghargaan. Image-nya begitu kita buka lembar pertama, Kementerian Pariwisata ini sangat baik, unggul. Jadi kalau dikompetisikan dengan kementerian lain, dari sisi penghargaan, ya nomor 1 Kementerian Pariwisata kan gitu. Kesimpulan image yang akan muncul di dalam orang yang membaca paparan yang disampaikan oleh Ibu Menteri. Tapi saya kan tidak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ ya sudah selesai, berarti ya sudah ngapain lagi kita ada rapat. Pertanyaan saya, apa manfaat dari penghargaan itu untuk rakyat Indonesia? Itu pertanyaannya. Misalnya saya lihat di sini, New York Times. Penghargaan apa ini New York Times ini? Itu kan media kalau nggak salah. Ya kan, sama seperti Kompas ngasih penghargaan kepada kita. Ya nggak? Ya kalau untuk pribadinya Ibu Menteri bagus dong. Ya nggak? Oh, dapat penghargaan. Untuk Kementerian Pariwisata bagus. Untuk sebagai bagian dari menunjukkan kerja bagus. Tapi rakyatnya dapat apa? Dan ini ada 154. Saya ingin ini dijelaskan satu persatu, jenisnya apa saja penghargaan ini, dan dampaknya apa untuk rakyat Indonesia. Iya tak? Maka saya bilang ini per lembar, bos. Enggak, jawaban nggak bisa tertulis. Kemarin udah disepakati di rapat hari kita internal kan nggak boleh tertulis sekarang nih. Nggak apa-apa seminggu juga nggak apa-apa kan, kalau ini kan yang gini-gini kan memang kerja kita rapat. Bu Menteri kalau nggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga. Kita juga jadi, kalau anggota DPR nggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong. Bener nggak? Kan konsekuensi daripada tugas konstitusional. Gitu loh. Ini banyak nih, saya juga ada yang nggak paham soal gini loh. Misalnya kayak apa ini? Ya, ada nama yang nggak bisa dibaca pun ada ya kan? Di sini nih. Ini apa gitu? Jadi saya pikir apa manfaatnya gitu dalam bidang pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Halaman berikut, ya halaman 4-nya, saya mulai nih dari kunjungan wisatawan mancanegara. Di sini ada 13,98 juta. Ya kan, itu masih prediksi per November 2025. Ini kan kita sudah Januari. Ini mestinya tidak bisa lagi nih per November. Mestinya sudah sampai Desember. Tapi laporannya masih November. Berarti nggak ada yang ngitung nih. Kalau nggak ada yang ngitung nanti anggota Komisi 7 ini kita kerahkan untuk ngitung nih berapa ini sebetulnya totalnya. Supaya akurat gitu loh. Jadi paparan di DPR ini itu jelas. Ini lebih bergengsi laporan di sini daripada di kampus-kampus. Sebab apa? Kampus-kampus meneliti dari sini. Betul nggak? Data-data yang ada di kampus kan ngambilnya dari sini. Di paparan-paparan yang disampaikan. Kemudian,
karena itu saya ingin bertanya dalam kesempatan ini berkenaan dengan ini, sebetulnya sekarang sudah sampai berapa ini kunjungan wisatawan mancanegaranya? Jangan diklaim dapat sekian, sebetulnya nggak sekian. Dan hitung yang ngukur siapa? BPS atau lembaga atau hitung sendiri? Atau ngitung di bandara? Kan ada yang hitung di bandara itu. Atau apa gitu ukurannya? Kemudian yang berikutnya sama juga dengan perjalanan wisatawan Nusantara ini. Kelihatannya wisatawan Nusantara ini nggak begitu banyak berjalan. Yang lebih banyak berjalan tuh wisatawan luar negeri. Makanya jumlahnya lebih sedikit. Tapi sama, sebetulnya sampai sekarang sudah berapa? Kenapa hitungannya sampai November? Kenapa tidak hitungannya sampai Desember? Padahal yang kita minta paparan 2025. Kan itu undangan rapatnya. Jadi karena itu ini penting juga untuk kita dengar jawaban dari Ibu Menteri. Kemudian soal tenaga kerja pariwisata. Ini saya lihat ada 25,91 juta orang, ya kan, yang sudah bekerja di sini. Padahal target 2025 adalah berapa ini? Per Agustus 25,75 juta. Ini dicatat loh Bu Menteri, pertanyaan saya ini. Apa saja jenis tenaga kerja atau pekerjaan apa saja yang bisa muncul di sini yang sebanyak 25,91 juta ini? Ya kan? Jangan sampai yang dikerjakan kementerian lain malah justru masuk di Kementerian Pariwisata. Atau yang berkenaan dengan kerjasama-kerjasama yang sudah dilakukan dengan kementerian-kementerian lain itu. Lalu, apa sih peran dari Kementerian Pariwisata dalam menciptakan 25,91 juta tenaga kerja ini? Ya kan? Jangan sampai orang bekerja sendiri, kita klaim. Oh, itu saya yang buat. Ya kan? Itu karena kami yang bekerja. Dan kalau bisa, tolong paparkan bidangnya apa saja. Misalnya pemandu wisata sekian orang, itu kan jelas tuh. Ya nggak? Kerja jadi apa di hotel, apa namanya itu, hospitality itu, ya kan? Kerja di mana gitu. Kita pingin dengar ini. 25,91 juta itu besar. Sementara pemerintah sekarang tuh ingin bagaimana menuntaskan ini semua. Ya nggak? Jadi kita dukung sebetulnya, tapi tolong dibuktikan ini kira-kira bidangnya apa saja. Kemudian yang berikutnya, ini devisa pariwisata. Itu kan targetnya kurang lebih ini sebetulnya sekarang katanya sih sudah 13,82 miliar. Begitu saya lihat bintang 2 di atas itu, Bapak Ibu periksa tuh. Kan ada bintang 2, jangan lihat ke sana, ke sini paparan ini loh. Begitu kita lihat ada bintang 2 berarti kan ada catatan di bawah. Saya lihat data sementara ya kan. Nah sekarang ini sementara bulan kapan lagi? Ini kan udah habis 2025. Berarti anggarannya berapa yang sudah habis sampai 2025? Kemudian proyeksinya kan 18,5 miliar US dollar. Dapatnya berapa? Yang ngukur siapa? Yang ngitung siapa? Uangnya di mana? Disimpan di mana? Ditaruh di mana? Klaim siapa? Kenapa sampai dapat sebegitu? Di mana saja tempatnya? Ada kaitan dengan tadi penciptaan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Ini satu lembar ini bisa beberapa hari ini bisa dijawab. Iya kan? Selama ini belum pernah nanya saya Pak Bambang, ini baru nanya ini. Kemudian yang berikutnya, kontribusi PDB pariwisata. 3,96%, lalu di bawah estimasi 2025 ada kata Bank Mandiri 4,9%. Apa maksudnya Bank Mandiri di sini? Kenapa nggak ada BNI, BRI, kemudian bank-bank lain, termasuk penyalur UMKM? Jangan-jangan ada UMKM-nya nih. Apa kaitan gitu loh? Maksud saya ini pertanyaan dianggap guyon tapi ini serius di pertanyaan. Kenapa ada kata Bank Mandiri di situ? Apa kerjasama dari para Kementerian Pariwisata dan Bank Mandiri ini? Atau ada mandiri lain yang saya tidak paham? Ya kan? Ini tolong dijelaskan ini. Jadi elemen-elemen ini semua ini menarik nih. Ya enggak? Jangan menganggap sudah paham soal pariwisata, saya tidak paham. Maka karena itu saya tanya ini. Udah habis, baru 3 lembar. Yang terakhir sebelum tutup.
Kemudian pariwisata Indonesia semakin menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Saya tanya. Bukankah dengan adanya bencana sekarang di Sumatera membuat orang takut datang ke Indonesia? Bukankah dengan meninggalnya beberapa wisatawan asing di Indonesia itu menjadi isu internasional yang membuat orang berhitung untuk jangan datang ke Indonesia? Betul atau betul? Betul kan? Sekarang ini kasusnya ini nyata loh. Ibu makanya ibu bukan nggak turun ke tempat yang yang susah sana, datanglah ke tempat wisata yang ya di dapil saya lah yang banyak sekali yang sekarang dulu tuh indah sekali itu. Sekarang sudah nggak kelihatan lagi wisatanya. Kalau orang datang ke situ bukan wisata lagi. Ya kan? Nah sekarang saya tanya, ini katanya semakin menjadi daya tarik. Saya nggak yakin naik 10,44% ini. Ya nggak? Bali sekarang. Bali dari dulu nggak pernah banjir Ibu Nilo. Seingat saya. Belakangan ini ada banjir sekali-sekali. Dapat nggak informasi? Bapak, coba Ibu cek di Australia. Orang dengar nggak kalau ada banjir di Bali? Tahu mereka ada banjir di Bali. Nah sekarang daya tarik apa? Coba dicek. Saya minta ini dipertanggungjawabkan juga klaim ini. Dari mana ini informasi seperti ini bisa disampaikan di DPR ini? Kemudian yang berikutnya, saya melihat ini kunjungan wisatawan mancanegara di sini yang pada poin sebelah dari yang angka 10,44% itu, yang sebelahnya nih. Saya nggak bisa perbandingan apa yang dilakukan antara Malaysia, Rusia. Kenapa sih dua negara ini yang jadi perbandingan kita? Malaysia, Rusia, kenapa nggak dengan Ukraina atau apa tuh Praha atau apa? Praha ya. Czech Republic yang keren sekali anggaran APBN-nya banyak sekali dari pariwisata. Kenapa yang dua ini? Kenapa nggak negara lain? Kenapa nggak dengan Vietnam? Kenapa nggak dengan Brunei Darussalam misalnya? Atau yang Dubai yang tidak punya alam. Sebetulnya dia tidak punya destinasi wisata alam, tapi dia destinasi wisata buatan. Kenapa nggak dibandingkan yang itu? Kenapa yang dua ini gitu dan seterusnya dan seterusnya? Ini kan pertanyaan strategis bagi kita di DPR ini. Pada poin berikutnya di situ, itu kan ada rata-rata pengeluaran dari wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia itu perhitungannya 1.259 US dollar. Setelah saya cek ini dapat dari mana? Ternyata ini perhitungan dari Kementerian Pariwisata. Betul kan, Bu? Ya dong, kan di sini ada disebutnya itu. Saya lihat juga di belakang tadi itu, memang Kementerian Pariwisata secara subjektif menghitungnya. Jadi kalau kita menghitung itu berarti kan subjektif. Jadi dulu ada itu, berangkat haji, sebelum berangkat haji, ia diberangkatkan oleh Kementerian Haji, dilatih oleh Kementerian Haji, dilayani oleh Kementerian Haji, pulangnya juga dilayani oleh Kementerian Haji, nanti dibikin survei oleh Kementerian Haji juga. Akhirnya hasilnya bagus juga gitu, kurang lebih begitu. Nah saya nggak mau itu begini. Gitu loh, Bu. Sekarang kan ini contoh aja, contoh ya. Ini ke arah situ. Nah kemudian, kalaupun misalnya perhitungan ini benar, kan 1.259 rata-rata pengeluaran penghabisan yang dihabiskan. Itu sebetulnya dampak langsung ke masyarakatnya apa? Jangan-jangan hanya yang punya hotel saja yang merasakan. Ya kan? Jangan-jangan mereka yang punya tempat-tempat wisata yang dikunjungi yang berbayar, yang mendapatkan sesuatu dari situ. Rakyat miskin yang membutuhkan pekerjaan, jangan-jangan tidak masuk dalam kategori yang di sini. Nah itu yang bagian itu ya. Kemudian berikutnya, ada lagi soal devisa pariwisata dari wisatawan mancanegara. Di sini kan kelihatan ada peningkatan kurang lebih ini. Kayaknya 9,42%. Benar ya, Bu Menteri ya? 9,42%. Halo Bu. Halaman 6. Nah, kalau belum siap, saya tunggu dulu sampai siap. Udah ya. Nah, saya tanya sekali lagi. Ini kan ada kenaikan nih. Devisa pariwisata dari wisatawan mancanegara. Kelihatannya kenaikannya 9,42% dari paparan Ibu tadi. Ya kan Bu? Nah, yang ingin saya tanya, ini sebetulnya uang yang ada ini atau devisa yang ada ini sebetulnya
ini dimanfaatkan, dipergunakan untuk apa saja yang mereka pakai. Apakah hanya untuk bergembira ria saja dan tidak berdampak pada sektor-sektor lain di luar kegembiraan yang dalam konteks pariwisata saja? Misalnya nih, mohon maaf, kalau di tempat-tempat wisata itu kan banyak itu yang jual ini, jual itu, dan macam-macam ya. Apakah itu berdampak langsung atau tidak langsung? Nah, bagaimana cara Kementerian Pariwisata memantau ini? Itu juga penting. Supaya jawaban menjadi akurat. Gitu. Karena kalau tidak kan nanti, ya kita, gimana cara kita mengatakan, oh ini ada devisa bagus, ini 9,42%, saya juga nggak tahu benar nggak 9,42% ini ukurannya siapa yang buat, ya kan, dapat dari mana data dan sebagainya, nanti mohon dijawab. Ya saya tahu, tapi kan dia belum merujuk ke situ. Karena yang nomor 2 di bawahnya itu yang mengukur itu dia sendiri, Bu, yang 1429. Gitu. Saya sudah cek tadi hitung-hitungannya itu. Lanjut berikutnya, Ibu Menteri, minat berwisata dalam negeri terus menunjukkan penguatan. Tadi saya tanya di depan tadi, siapa bilang minat orang datang ke Indonesia tinggi kan? Tadi itu, yang di depan tadi. Ini minat berwisata dalam negeri makin tinggi. Ada pertumbuhan perjalanan wisatawan Nusantara dari sekian tambah sekian jadi 18,95%. Nah, datanya dari mana? Data dari BPS. Saya ingin ada penjelasan dari Kementerian Pariwisata berkenaan dengan ini. Apa yang dimaksud dengan minat berwisata meningkat ini? Apakah mereka pergi berwisata karena minatnya ada, lalu dia pergi? Atau dia duduk di rumah, berminat dia pergi, tapi nggak ada uang. Ya kan yang minat banyak. Saya minat ini. Saya minat kemana? Saya minat ke ini. Jadi mau keliling Indonesia nih. Saya minat keliling dunia, nggak punya duit, tapi minat ada. Nah, ini nanti penjelasan soal minat mungkin juga perlu ya dijelaskan. Mengapa saya katakan ini penting untuk dijawab, Ibu Menteri? Kalau memang betul minat mereka itu tinggi, dan memang andai kata mereka pergi untuk wisata, andai kata loh ya, saya nanti minta jawab ini, pergi memang mereka berwisata. Pertanyaan saya, mengapa jumlah bansos kita makin tinggi? Ngerti nggak sih maksud saya itu? Enggak, Bapak Ibu ngerti nggak? Jadi ini kan minat pergi nih mau jauh-jauh kemana-mana. Tapi bansos kita tinggi, bisa kita buka datanya sekarang di APBN. Iya kan? Berapa orang yang harus dapat PKH, berapa yang PIP, berapa yang subsidi apa itu yang BPJS Kesehatan, berapa yang subsidi ini, subsidi itu pemerintah bantu ratusan triliun. Ditambah lagi sekarang MBG. Kalau MBG memang program unggulan pemerintah, yang saya kira itu bukan bagian daripada yang harus dipersoalkan di sini, tapi bantuan-bantuan sosial lainnya makin tinggi. Berarti kan ada kesenjangan di situ. Ini mohon dijelaskan. Gitu. Mestinya kesejahteraan rakyat itu beriring bersamaan dengan keinginan masyarakat untuk wisata dan kemampuan mereka untuk wisata. Tapi kalau ini kan beda. Makanya perlu ini diperjelas ya terkait dengan ini, jadi supaya ya kita dapat penjelasan yang lebih utuh terkait dengan ini. Kemudian balik lagi ini yang halaman berikut, halaman 9, sektor pariwisata ini membuka peluang kerja yang luas bagi masyarakat Indonesia. Tadi disebut tadi 25,91. Cuman kalau saya lihat antara 2024-2025 kelihatannya ada kenaikan 3,64%, benar nggak Bu? Lihat dulu Ibu Menteri. Benar ya, 3,64%. Benar ya. Tapi kalau saya hitung antara 2024-2025, itu kenaikannya kan 0,91%. Betul nggak sih? Atau saya yang salah baca? Nanti dijelaskan aja. Kan ini 25 di 2025 25,91%. Saya nggak tahu apakah saya yang salah baca tabel ini atau perhitungan angka kenaikan 3,64%-nya yang salah. Andai kata itu benar sekalipun, benar, berarti ada kenaikan 3,64%. Berarti ini kan perlu diurai dulu. Sebetulnya ini kenaikannya karena apa yang menyebabkan ini naik? Di sektor apa? Di mana mereka bekerja? Pada bagian apa? Apa yang perlu kita tingkatkan lagi? Di mana
titik-titik yang penting kita tingkatkan supaya nanti semakin banyak rakyat Indonesia yang bisa ditampung untuk bekerja di situ. Jadi ini satu pertanyaan ini aja, satu ini kan udah bisa diurai lebih panjang nih cerita soal ini. Bapak Ibu yang berbahagia, masih boleh nggak lanjut lagi? Halaman 10. Halaman 10, arus investasi pariwisata terus tumbuh, mendorong pembangunan. Di sini kelihatan ada 52,66%. Itu maksudnya kenaikan kan, Bu? Ya, yang halaman 10. Ya, ini saya nanya menteri karena menterinya hadir. 52,66% ini pertumbuhan realisasi investasi pariwisata, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, ini sebetulnya di mana orang investasi ini? Apa di Bali? Atau di Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo? Terus bagaimana daerah-daerah yang tidak ada yang seperti itu, yang sebetulnya destinasi wisatanya ada tapi tidak dikembangkan atau tidak disentuh? Ini perlu, itu pertanyaan pertama saya terkait dengan angka ini. Jangan sampai yang 52,66% itu hanya di Bali, sekali lagi, bukan berarti tidak penting Bali ini. Saya bangga kalau Bali, tapi Ibu jelaskan, Bali adalah destinasi nomor 1 dunia. Semua kita yang ada di Republik ini senang itu. Apalagi DPR, apalagi Komisi 7. Tetapi kita ingin jangan sampai di situ, ya harus berdampak luas, beriringan dengan perkembangan pariwisata di tempat lain. Maka karena itu saya ingin nih dijelaskan dulu nih, 52,66% ini di mana ini investasinya? Satu, pertanyaannya. Yang kedua, bentuk investasinya apa? Apa orang bikin hotel? Apa orang bikin rumah makan? Apa orang bikin apa itu istilahnya tempat bermain? Atau orang bikin apa itu bungalow? Apa saya nggak begitu paham nama-nama yang pinggir laut itu? Atau jenis-jenis lain? Kemudian 52,6% ini rupiahnya berapa? Karena yang sebelah kanan, ya kan, yang sebelah kanannya itu menurut saya tidak menjelaskan angka itu berapa triliun. Ini kan disebutnya realisasi investasi pariwisata dalam triliun. Nah, angka triliunnya berapa? Benar nggak Pak Bayu? Ada nggak angkanya? Belum ada, ya. Nanti aja Bu, ini simpan aja. Nanti baru Ibu jawab ya. Nah, yang 53 gini, saya tidak paham Bu, apakah yang 35,32 itu adalah angka awalnya, terus naik jadi 53,92, atau kalau 35,32 naik jadi 53,92, apakah benar 52,66%? Itu loh maksud saya itu. Jadi ini pertanyaan yang berkenaan dengan soal investasi ini. Dan kenapa sebetulnya kami itu ngotot sekali soal anggaran dan investasi ini dijelaskan di sini? Karena kami ingin sekali kemarin itu pada rapat yang lalu kami minta jelaskan dulu apa yang Ibu bisa kerjakan, kementerian ini bisa kerjakan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat kecil. Itu pertanyaan kita sebelumnya dalam rapat yang lalu itu. Maka hari ini kita akan coba menguruskan soal itu. Halaman 11, kita lihat di sini, Kementerian Pariwisata, Pak Putra, karena Bapak baru datang, ya kan? Walaupun nonton di televisi, saya lihat tadi. Kementerian Pariwisata ini, dia adalah peringkat kelima kementerian kelihatannya yang daya serapnya paling tinggi. Ya, itu pengakuannya ada di sini. Kelihatan kan? Kelihatan dari sini. Makanya kelihatan. Pertanyaan saya berkenaan dengan ini. Emang apa hebatnya sih kalau daya serapnya tinggi itu? Mohon maaf nih pertanyaan ini bukan pertanyaan konyol, ini pertanyaan yang harus dijawab. Sebab apa? Untuk apa kita serap anggaran itu banyak-banyak kalau tidak mendatangkan kesejahteraan untuk rakyat? Dan betul-betul perlu saya tegaskan, APBN itu adalah modal dasar pembangunan, modal dasar untuk mensejahterakan rakyat. Maka saya tanya, ini kan bangga ini masuk lima besar. Oke, kita senang. Ya kan kalau nggak salah saya tadi 95 sekian persen tuh penyerapannya. Apa manfaatnya untuk rakyat dengan apa penyerapan segitu? Jangan sampai ada juga dulu tuh, saya ingat Pak Putra, dulu setiap akhir tahun banyak seminar-seminar di hotel-hotel kan. Kita nggak tahu kok tiba-tiba banyak kali seminar nih. Rupanya masih ada sisa anggaran.
supaya penyerapan naik, masukkan ya yang mulai-mulai begini. Jangan sampai begitu juga ini. Makanya ini saya tanya ini apa gitu, apa pentingnya ini, gitu. Nah dalam konteks itu, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya kembalikan lagi bahwa anggaran APBN itu semestinya memang harus dipergunakan sebanyak-banyaknya dalam rangka mensejahterakan masyarakat kita. Nah sekarang saya minta tolong Ibu Menteri jelaskan beberapa kegiatan yang menggunakan anggaran yang ada di Kementerian Pariwisata pada tahun 2025 yang berdampak dalam rangka menaikkan kesejahteraan rakyat atau ekonomi rakyat. Yang konkret. Ya toh? Biar kita uji dulu. Tahun depan jangan-jangan program itu keluar. Gitu. Supaya nanti kita bisa mengukur, oh ini berarti ini benar-benar berdampak atau tidak berdampak. Ini per halaman nih. Jadi lanjut lagi nih halaman berikutnya. Halaman berikutnya, ini kan ada angka-angka. Banyak bagus nih angka-angka ini. Jadi setiap deputi kelihatan anggarannya dapat berapa. Kalaupun ada yang timpang-timpang kelihatan, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, kelihatan di sini. Tetapi teman-teman ini nggak ngerti, ini kegiatan ini apa saja, walaupun di belakang-belakang sini nanti kan ada untuk ini segala macam. Tapi dari anggaran uraian-uraian seperti ini tidak menggambarkan kepada kita nilai pembagian anggaran yang dipakai oleh Kementerian Pariwisata itu di dalam kementeriannya. Ini kan ada deputi-deputi. Ini mohon maaf nih, nanti bisa kita tanya satu-satu deputi dapat berapa nih perbagian nih. Saya tahu ini, kalau kita ungkap nanti ini kelihatan mana yang paling banyak dapat, mana yang paling sedikit. Kenapa dia banyak, kenapa sih perlu ditanya juga. Kalau memang deputinya dapat sedikit, berarti kan kelihatannya nggak punya kerjaan. Berhenti saja, bubarkan aja kedeputian itu. Kasih ke tempat lain. Ke kementerian lain gitu. Kalau memang tidak bermanfaat. Paham nggak sih maksud saya? Kan mestinya ada keadilan di situ. Itu yang mesti harus diterangkan juga pada kita. Sebab apa? Dana yang dipakai itu bukan dana kita. Dana masyarakat. Dan karena itu kita meminta ini juga nanti dijelaskan. Soal ini supaya kita bisa mempertanggungjawabkan angka-angka yang ada di sini. Makanya tentu ya kami mungkin ya berharap ini bisa dipaparkan karena tadi kalau nggak salah ada 3 jenis yang dijelaskan di ujung nanti, ya kan, berkenaan misalnya politeknik dijelaskan, itu yang agak-agak besar itu kan. Ada lagi beberapa yang lainnya dijelaskan, tapi yang lain-lain di luar itu tidak dijelaskan. Sementara teman-teman yang ada di sini nih Komisi 7 ini ingin tahu juga ini sebetulnya kegiatan apa saja, di mana kami bisa hadir. Berdiri di situ sebagai anggota DPR yang mewakili dapil-dapil itu misalnya gitu. Belum kelihatan gitu. Tiba-tiba kita lihat sudah di medsos sudah muncul peresmian apa, kerjasama apa, ya kan pergi kemana kan begitu yang ada sekarang. Jadi ini mungkin berkenaan dengan itu mungkin perlu dijelaskan lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau masih boleh lanjut lagi halaman 13. Sekarang saya lihat nih. 5 program unggulan 2025. Ya enggak? 1, gerakan berwisata bersih. Cuman saya lihat dulu nih angka-angka di atasnya apa sih maksudnya nih? Pak Putra ngerti enggak? 8, 4, 3, 3, 6 itu apa? Paham enggak? Halaman 13 itu? Bukan, enggak ini yang di atas ini. 8, 4, 3, 3, 4, 6 gitu loh. Nah ini nggak belum paham nih semua nih. Halo hadirin. Oh iya maksud saya yang merah-merah itu apa itu? Jangan-jangan ini kan nomor 1 gerakan wisata bersih. Tapi yang merahnya 8. Lah ya udah nanti dijawab lah. Ya udah dijawab itu pertanyaan lah. Kalau belum bisa dijawab sekarang nih. Ini tenang, Ibu harus tenang. Tenang ini semua nih pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab toh. Oh, Asta Cita. Mestinya ada keterangan dong. Bapak dapat dari mana? Oh, yang ini. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya. Itu sebetulnya tugas Ibu Menteri, bukan tugasnya Pak Putra. Oh iya, mengimbangi. Banyak, masih banyak. Nih, Pak Putra harus serius nih. Dari Anda tawa-tawa gitu saya lihat nggak serius loh. Oke, gerakan wisata bersih.
Ini bagus ya, gerakan wisata bersih. Saya pingin nanti disebut dulu. Ini kan ada 22 titik nih saya lihat. Ini di mana saja, siapa tahu. Kan ada 20 titik, 22 titik kan? Oh, 14 aksi bersih. Terlaksana dengan 22 mitra. Oke. Ya, nanti dijelaskan di mana Pak 14 titik ini. Siapa tahu bisa di kampung saya, Pak. Bolak-balik ini kampung saya ini saya udah bolak-balik disebutkan ada 19 kabupaten kota, Pak. Kalau kalian tidak menganggap itu Republik Indonesia, biar saya kasih tahu sama mereka. Ya enggak? Ini penting sekali. Jangan sampai nanti ada 14 aksi ya kan. Begitu udah selesai aksinya baru kita tahu oh ternyata ada 14 aksinya kemarin ya dilaporkan di sini. Ada 22 mitra, ini jelaskan juga mitranya siapa saja. Apakah mitra pemerintah, mitra swasta, apakah pakai CSR, apakah pakai dana apa gitu supaya kami ngerti gitu. Besar soalnya ada 9.000 orang yang terlibat. Ya enggak? Jadi siapa tahu nih teman-teman berminat untuk ikut mengadakan hal yang sama, saya kira ini perlu diperjelas. Kemudian yang berikutnya nomor bagian ini pariwisata yang berkualitas. Di situ ada Wonderful Indonesia. Nah, nanti diterangkanlah, tolong diterangkan apa peran dari Kementerian Pariwisata di dalam kegiatan dan event ini atau dalam apa namanya program unggulan ini. Soalnya unggulan ini. Kalau unggulan itu berarti kan top tuh, paling bagus. Jadi kalau Pak Putra tadi minta ini, siapa tadi yang minta banyak kali? Tolonglah bikin ini, tolong jangan banyak kali. 2 apa 3 aja gitu tadi kan. Ini 5, Pak. Tapi kita tanya, apa peran Kementerian Pariwisata di situ? Ya enggak? Supaya kita, oh masuknya dari sini. Biar kita tahu, mana tahu, siapa tahu, kita bisa nyelip sedikit. Ngasih sumbangan pikiran. Ya enggak? Atau sumbangan program yang lainnya. Kemudian ada kegiatan. Ada 99 karisma event Nusantara, nanti bentuk kegiatannya apa? Pak itu udah pensiun ya Bu ya? Pak yang Vincent ya. Ya mudah-mudahan sehat-sehat beliau, kita doakan Bapak Ibu ya, kita semua. Karena dia datang ke dapil saya kalau kegiatan. Yo, tapi deputi lainnya belum ada yang datang. Ya, ada. Ya enggak? Apalagi Bu Amen, udah saya kasih tahu mau datang enggak. Ya macam itu, kita ini orang lain gitu loh. Macam orang lain gitu, ngajak itu enggak ini. Yang datang Vincent ini datang, makanya saya tanya, oh kok Vincent enggak ada kok, jangan-jangan kursi yang sana, yang kosong. Oh sebelah sini, oh ini ya. Ya nanti Pak Reza harus seperti Pak Vincent yang mau datang gitu loh, minimal ngobrol di sana gitu loh, jangan ngobrol di sini, supaya pertanyaan-pertanyaan ini lebih jelas gitu. Ya nanti ada 99 karisma event Nusantara. 99 event by Indonesia. Ini 99 ini angka menarik sekali nih, kayak kalau di agama Islam ini secara teologis penting nih angka 99. Kenapa enggak 100? 199 atau 88 gitu. Ya enggak? Nah, ini perlu juga dijelaskan. Angka 99 kan menarik nih, Pak. Iya kan? Itu tolong diterangkan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, soal desa wisata, pada halaman yang sama, katanya desa wisata itu apa gunanya? Untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Ini harus kita cek nih, kan ada 6.000 sekian tadi desa wisata itu. Betul kan? 6.100 berapa tadi itu? Saya lupa angkanya itu. Betul nggak bahwa desa wisata itu menumbuhkan ekonomi di daerah situ? Karena kan desa itu ada 4 jenis. Ya toh? Kemudian betulkah bahwa dengan adanya desa wisata itu terdapat atau kita mendapatkan apa yang disebut dengan pemerataan pembangunan? Ini nanti kalau apa Panja Bu Sarah kan yang standarisasi desa wisata ini perlu juga dimasukkan itu. Iya. Saya nggak tahu nih masih ada waktu saya nggak? Halaman 14. Halaman 14. Ya kalau udah terakhir nggak apa-apa, saya mainkan. Nah, halaman 14, saya mau tanya soal SDM, industri. Yang sebelah kiri ini. SDM industri 2622. Ini punya siapa sih? 2622, maksud saya yang buat ini siapa? Apakah Kementerian Pariwisata bikin kegiatan event apa?
Lalu lahirlah mereka ini. Namanya SDM industri. Ada masyarakat. Nih. Masyarakat itu siapa ini yang menggalang ini? Jangan sampai kita ini dari sana ke sana menghadiri ada acara di mall segala macam. Saya lihat kan Kementerian Pariwisata kan ada acara di mall juga, saya lihat tuh dengan menteri-menteri lain tuh bagus tuh acara itu karena bisa meningkatkan perekonomian kan, daya beli masyarakat naik segala macam supaya orang datang ke mall, ya kan? Tapi ada 27.393 ini pelatihan. Ini yang buat siapa? Kalau memang Kementerian Pariwisata yang buat, tolonglah buatkan di dapilnya Pak Bane. Contoh, kalau Anda mau. Kalau nggak ada mau, ini di tempatnya apa ini? Kalau tempat saya kan sudah pada nggak mau. Mereka. Maka saya tawarkan Pak Bane. Ya kan pada nggak mau kan, kalau nggak ada masalah kalau saya sih. Ya saya bertanya-tanya begini aja, kalau di sini sudah ada cukup saya. Kemudian ada lagi SDM aparatur dan pendidikan vokasi 1018. Apakah ini dari Poltekpar yang resmi atau ada lagi Poltekpar di luar Poltekpar yang ada? Atau dari mana? Sebab ada lagi yang sebelah kanan ini saya lihat lulusan Poltekparnya 2.903, ada mahasiswa aktif yang sekarang belajar di sana 11.000 sekian, ada dosennya 756 gitu loh. Jadi ini ingin dijelaskan dulu pada kita ini kira-kira seperti apa yang yang ingin ataupun maksudnya didapatkan dari informasi yang ada di dalam lembaran halaman 14 ini. Bapak Ibu, kalau saya lanjutkan ini bisa panjang. Saya usul begini sebetulnya. Saya belum masuk 2026. Mohon maaf, belum. Kalau masuk ke situ pasti akan panjang. Saya usul hari ini kalau mau 2025 dulu evaluasi. Nanti kita bikin rapat sekali lagi 2026. Yaitu soal penganggaran supaya jelas nih deputi-deputi. Mohon maaf ini kalau ditanya satu-satu ini dalam hatinya ini mantap nih Pak Saleh ini, alhamdulillah ini ditegur-tegur begini. Nah, gitu. Ada juga yang begitu. Ada juga yang dapat banyak mungkin, aduh kenapa lah Pak Saleh ngomong kayak gitu ya kan. Ada juga yang begitu. Jadi siapa tahu ya. Namanya hati orang kita nggak tahu. Kalau saya usul begitu karena ini udah hampir jam 3 ini. Sementara Ibu Sarah mau bicara. Ibu Sarah belum Pak. Ini Pak, ini masih Mbak Bane, siapa semua, Riko semua masih banyak yang belum. Kalau saya lanjutin ini bisa nggak jadi ada waktu menjawab. Saya tawarin Bapak Ibu, setuju nggak saya? Kita hari ini setengah dulu, setengah. Ya toh? Setengah tahun 2025 saja. Karena pertanyaan saya ikutin dari tadi mimpin rapat ini, rata-rata pertanyaan disampaikan tuh rata-rata ya, itu adalah 2025. Setuju nggak? Setuju ya Bapak Ibu yang kanan, halo? Siap ya? Oh. Kalau gitu saya cukupkan sampai di situ dulu. Ibu jawab apa yang ditanyakan oleh teman-teman tadi. Nanti kan nggak selesai. Misalnya kita stop di situ. Nanti kita tutup rapatnya, kita rapat lagi, Ibu lanjut jawab pertanyaan berikutnya. Setuju ya gitu ya? Setuju, biar fair. Jadi nanti karena belum selesai rapatnya tentu nanti belum ada kesimpulannya. Nanti kita akan selesaikan pada rapat berikutnya. Silakan Bu Menteri. Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaan dan masukannya hari ini. Izin saya ingin membahas satu persatu. Saya sudah siapkan visualnya juga. Yang pertama mengenai target pariwisata. Jadi Bapak Ibu bertanya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa penetapan dan perubahan target kinerja pariwisata tahun 2025 dan 2026 juga. Saya interupsi ya Bu. Ini pertanyaan siapa? Maksudnya supaya nih teman-teman tahu, oh ini pertanyaan saya gitu. Sesuai topik Pak. Jadi karena banyak beberapa pertanyaan orang tuh bertanya hal yang sama. Beririsan gitu. Ya, tapi kan bisa Ibu kasih tahu ini pertanyaannya Pak. Ini gitu loh. Jadi nggak apa-apa jadi klaster itu tuh. Ini pertanyaan dari Ibu Evita dan Ibu Sarah. Bisa lanjut, Pak? Oke. Oke, jadi kami sampaikan, perlu disampaikan bahwa penetapan dan perubahan target kinerja pariwisata tahun 2025
bukan ditentukan oleh Kementerian Pariwisata, melainkan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Ya. Pemutakhiran target tersebut telah resmi dilakukan sejak 30 Juni 2025 dan menjadi dasar perencanaan serta evaluasi kinerja seluruh kementerian lembaga termasuk Kementerian Pariwisata. Adapun terdapat 6 indikator kinerja utama Kementerian Pariwisata yang mengalami pemutakhiran sebagai berikut. Kunjungan wisatawan mancanegara, target awal sebesar 14,6 hingga 16 juta kunjungan dimutakhirkan menjadi 14 hingga 15 juta. ASPA, ya Pak, Bu. Jadi kita stay dengan ini ya, Kak, ini ya. Jadi yang press conference, press apa dari kementerian yang lama itu nggak ada. Oke. Ya, ini karena Ini atas sinkronisasi dirubah aja, bukan karena- ini target wisata. karena dirubah oleh Presiden Iya, tahun oke. lalu. Ya, kemudian ASPA, average spending per arrival, target awal sebesar $1.300 Amerika Serikat dimutakhirkan menjadi $1.220 Amerika Serikat. Bapak Presiden merubah kami dengan Bapenas tentu. Dan tentunya ketika ada perubahan ini kan harus ada alasan. Ini kan menurun ya, dari 1.300 ke 1.220. Alasannya itu kan harusnya ada dong. Ya, salah satunya kemungkinan besar karena alokasi anggaran juga jadi disesuaikan. Gitu. Tapi ini Bapenas dan Presiden. Gini Bu, Ibu kan menterinya. Kan nggak mungkin kami tanya menteri lain. Yang bermitra dengan kami kan Ibu. Ibulah yang bisa menyambungkan apa yang menjadi alasan Presiden. Itu satu hal. Yang kedua, angka di situ kan 1.220. Angka paparan Ibu 1.259. Beda lagi tuh. Itu pencapaian, Pak. Yang ini loh. Ini target. Jadi target adalah sesuatu yang ditentukan di awal, apa yang kita harus capai. Oke, Tapi yang coba. kami laporkan Oke. adalah yang kami capai. Nah, jadi pertanyaannya Ibu Epita tadi, apa alasan Presiden kan itu tadi kan? Menurunkan dari 1.300 menjadi 1.220. Itu dulu Bu, kalau ada jawabannya. Kalau enggak nanti simpan dulu, datang lagi sini jawab. Nanti saya Saya simpan ingin dulu. tahu pencapaian Ibu berapa Bu? Maaf Bu. 1.259. 1.000? 259. Ya itu maksud saya. Jangan karena supaya mencapai target kemudian aspanya diturunkan gitu loh. Nggak. Iya dong. Diturunkannya di pertengahan tahun lalu, Pak, Bu, oleh Presiden. Jadi Iya, jadi kan nggak alasannya apa gitu loh. 30 Juni, Pak. Oke. Jadi, saya lanjut. Devisa pariwisata target awal sebesar 19 hingga 22,1 miliar dolar Amerika Serikat dimutakhirkan menjadi 17 hingga 18,3 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian kontribusi PDB pariwisata target awal kontribusi sebesar 4,5 hingga 4,6. Oke. Saya minta ini aja Bu. Karena ini kan kebijakan yang kita buat ke depan kan dasarnya ini Bu. Iya. Jadi kita mesti sinkronisasi dulu data yang ada di saya dengan data yang ini. Jadi kan sekarang devisa pariwisata sebenarnya capaian kita tahun 2024 itu sudah 19. Belum. Berapa capaian kita? 16,7. Oke, 16. Itu data. Itu 16. data ininya ya, data yang 16. realnya ya. Oke. Sekarang ini target awal kita 19. Jadi 16 kita naik ke 19 kan Bu ya. Capaian Ibu berapa Bu? Capaian kami tahun sampai 13,82 itu angka hingga triwulan 3, Bu.
akhir September. Berapa Ibu? 13,82 miliar dolar Amerika Serikat hingga dari Januari hingga September. Oke, berarti untuk devisa kita nggak mencapai target kan gitu ya Bu ya? Untuk devisa sampai Desember kita proyeksikan 18,5 miliar dolar Amerika Serikat. Oke. Kita Nggak, maksud saya nih, proyeksikan. kan dari 13. Devisa sampai, ini kan 13 ke 18, ini kan jumlah yang tinggi ya Bu ya, perbedaan yang selisihnya ini kan besar. Mm-mm. Ya kan, sementara kan yang 18 ini kan prediksi. Kan BPS-nya belum keluar kan gitu Bu? Belum, Bu. Ya kan? Jadi Ibu memprediksikan dari 13 data dari November ke Desember 1 bulan, ada Ya. kenaikan dari 13 ke 18. Kan gitu ya Bu ya? Ya, Menurut Ibu tercapai nggak? Dari 13 dengan 1 bulan itu menjadi 18. Pertanyaan saya karena gapnya ini besar gitu Bu. 3 bulan, Bu. Kenapa? Data 13 itu kan data November. Oh, data September. Oke, data September. September. Jadi, kok saya bacanya November, September ya? September. Oke. Jadi kan dalam 3 bulan kita ada kenaikan dari 13 ke 18. Ya. Berarti ada kenaikan 5 miliar Ya, dolar. 4 bulan. Kira-kira ini ya, kira-kira make sense ya, Ya. kenaikan itu ya. Itu aja yang saya inikan Ya. Pak, Bu, supaya kita mempunyai data yang sama gitu. Oke. Lanjut. Kontribusi PDB pariwisata target awal sebesar 4,5 hingga 4,6 dimutakhirkan menjadi 4,2 hingga 4,3%. Kemudian perlu kami tegaskan kembali bahwa seluruh capaian kinerja pariwisata tahun 2025 kami bandingkan dan evaluasi berdasar target terbaru sebagaimana dimutakhirkan pada RKP 2025 Perpres nomor 79 tahun 2025 yang berlaku efektif sejak 30 Juni 2025. Dengan demikian, pengukuran kinerja dilakukan secara objektif dan konsisten terhadap kerangka kebijakan nasional yang berlaku, bukan terhadap target awal sebelum dilakukan pemutakhiran. Kemudian di page 4 terkait dengan target kinerja pariwisata tahun 2026, kami mencatat adanya rencana penyesuaian target kunjungan wisatawan mancanegara pada kisaran 16 hingga 17 juta kunjungan dalam pembahasan RKP 2026. Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa angka tersebut masih berada dalam tahapan rencana dan pembahasan sehingga bisa jadi ditetapkan dan bisa jadi tidak. Jadi angka yang kami sampaikan di kiri atas itu 16 hingga 17,6 juta. Belum final ya. Sampai dengan ditetapkan kebijakan secara resmi, target yang menjadi acuan adalah 16 hingga 17,6 juta sambil menunggu keputusan final. Kemudian mengenai tren kunjungan wisatawan, tadi Ibu juga bertanya mengenai tren ini. Pada periode pasca pandemi, kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi bahkan melampaui target pra-pandemi. Bahkan melampaui periode pra-pandemi. Growth-nya Ibu ya. Pada periode 2015 hingga 2019, pertumbuhan rata-rata kunjungan wisatawan berada di kisaran 11,5%. Sementara itu, pada periode 2023 hingga 2024, pertumbuhan kumulatif pasca pandemi mencapai sekitar 190%. 19%, mohon maaf, ini salah ketik. Angkanya ya. 19% itu growth rate-nya, tapi jumlahnya akhir tahun kita prediksi 15,3. Kalau pre-pandemi itu 16,1, Pak. Yang kuning, ya.
Ya, 15,3. Oke. Ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata berada pada jalur pemulihan. Ya. Kemudian pertumbuhan wisatawan Nusantara juga tercatat lebih tinggi dibandingkan periode pra-pandemi yang sebelah kanan dan bahkan telah melampaui capaian sebelum pandemi. Pada tahun 2022, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 734,9 juta, lebih tinggi dibandingkan 722 juta perjalanan pada tahun 2019. Dan angka ini terus meningkat tahun ini. Kita prediksi 1,080 miliar perjalanan. Kemudian masih angka statistik, seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan, kontribusi sektor pariwisata Izin Bu, sebelum Yes. ke PDB. Oh ya. Saya ingin tanya saja Bu, kan tadi kan saya buka data, itu kan 70% dari pertumbuhan wisatawan kita, itu kan ada di 3 provinsi, Bali, Kepri, dan Jakarta. Walaupun Jawa Timur juga cukup banyak. Berarti penetapan oleh pemerintah mengenai sektor destinasi prioritas sama super prioritas ini kan sudah lama. Kan begitu. Berarti saya buka statistik lagi, tidak ada penambahan kunjungan di daerah prioritas dan super prioritas, Bu Menteri. Nah, ini yang saya ingin tanyakan. Jadi sebenarnya apa, karena 70% itu kan dari 3 provinsi. Saya punya statistiknya semua juga. Itu kan dari Jawa Timur, yang banyak setelah itu kan Jawa Timur ya Bu ya. Nah, Batam. Saya surprising, Batam ini kan Kepri ini naiknya signifikan, ya kan? Terus saya ada baca-baca nih Bu, baca bahwa sekarang pemerintah kita itu menambah penyeberangan feri dari Singapura ke Batam. Tapi bukan untuk pariwisata, belanja. Orang Singapura itu karena mahalnya harga di Singapura sekarang, mereka itu belanja sama dengan pariwisata Malaysia itu boleh dibilang tidak benar juga datanya. Karena orang Singapura isi bensin ke Malaysia. Itu dihitung menjadi pariwisata. Nah saya cuman khawatirnya juga yang di Batam ini Bu. Orang Singapura belanja ke Batam itu banyak sekali sampai menambah rute ferry. Karena mahalnya bahan rumah dan harian di Singapura. Itu naiknya kalau Ibu lihat itu 48% yang di Kepri, ya Bu ya. Nah ini apakah itu menjadi penyebab juga Bu? Bagian daripada penyebab. Kita kan mesti cari ya, kenapa nih sebabnya nih? Oh ini Malaysia nih tinggi naiknya karena Singapura isi bensin aja ke Malaysia. Bukan berarti kita kalah dengan Malaysia kan gitu. Ini saya tampilkan halaman 58 Bu. Ininya, ini 2000 berapa? 2025-nya. Oke. Ini Bu, Borobudur meningkat 3%, Bromo Tengger Semeru 67,2%, Danau Toba turun, Lombok meningkat luar biasa 324,1%. Jadi banyak datang ke Bali terus pergi ke Lombok. Labuan Bajo 31,5%, kemudian Manado Likupang itu tidak ada angka sebelumnya, jadi mohon maaf, dan Babel juga. Raja Ampat turun, Wakatobi turun, tapi Bali 11,5, Greater Jakarta 7,9. Nah itu tadi Kepri paling kanan Bu, 21,9. Dari sini kan kita bisa lihat Bu ya, Danau Toba ini kan menjadi sebenarnya prioritas, Ya. super prioritas lagi. Tapi kan kunjungan wisatawannya turun. Makanya saya tadi mengatakan masukan kepada Kementerian Pariwisata, tolong deh kita setiap tahun itu fokus aja misalnya 2 atau 3 destinasi, ya kan? Di situ jor-joran promosi apa semua di situ anggarannya 1 tahun ini. Nah kemudian kita bisa lihat pencapaian tahun depan naik nggak nih Danau Toba kan gitu Bu. Tetapi memang agak sulit bagi Ibu ketika Ibu mempromosikan Danau Toba jor-joran, pesawatnya nggak ada yang ke sana. Ya. Kan ini kompleksiti sinergisitas ini kan yang menjadi masalah di kementerian sebenarnya gitu loh. Ibu bisa aja promosi Danau Toba jor-joran, tapi pesawat kita tahu sekarang berkurang ke sana. Kemudian juga
akomodasinya juga tidak memadai, kan gitu Bu. Nah ini yang saya katakan mempertanyakan program daripada pemerintah terhadap destinasi prioritas atau super prioritas itu apa? Kemarin ini udah hilang Tanjung Lesung, masih ada nggak Tanjung Lesung? Ya kemarin kita kan sebelumnya ada. Sebelumnya ada kan dihilangkan. Kemarin saya ke Banten, ya kan, ketemu sama Wagub dan jajaran sama dinas-dinas. Itu mereka mengatakan, gimana mau maju Tanjung Lesung? Janji dibangun tol, tolnya nggak dibangun-bangun. Ya kan, investornya kabur, gitu loh. Nah ini makanya pariwisata ini kan kaitannya dengan yang lain-lain ini kan banyak sekali gitu. Nah baguslah udah hilang karena susah. Sekarang ini jarak tempuh dari Banten ke Tanjung Lesung itu 3 jam. Gimana orang mau pariwisata ke sana, kan begitu. Nah sekarang pengganti Tanjung Lesung apa Bu? Pertanyaan saya. Tidak ada. Oh ya, itulah. Oh, Likupang. Udah lama. Likupang udah lama. Ya, silakan Pak. Pakai suara. Baik Ibu, memang di pertama 2014-2019 itu ada 10 termasuk Tanjung Lesung, tetapi di RPJMN berikutnya 2019-2024 dikoreksi diganti Likupang. Jadi tetap semuanya 10. Jin yang Likupang ini juga jalan di tempat. Ya. Sebenarnya apa sih yang mau dilihat di Likupang kan gitu? Nggak ada infrastruktur, nggak ada apa. Nah ini yang mungkin Ibu katakan memang tidak salah pariwisata. Karena yang mendesain ini kan prioritas dan super prioritas tidak di pariwisata. Tapi mungkin evaluasi itu harus dilakukan oleh Kementerian Pariwisata untuk masukan kepada pemerintah. Lu nih salah nih netapin ini prioritas ini nih. Perkembangannya seperti ini. Nih infrastrukturnya nggak pernah dibangun nih di sini. Ini mau tetap atau kita mau ganti? Kan gitu Bu. Kalau masih tetap nggak ada dukungan terhadap Likupang, udah deh hilangin aja. Likupang ini diganti dengan yang lain. Kan gitu Bu. Evaluasi terhadap prioritas dan super prioritas itu tetap ada di Kementerian Pariwisata. Itu maksud saya Bu. Terima kasih. Saya potong ya. Tadi janjinya kan jam 4. Udah lewat 10 menit nih. Maksudnya sampai jam 4. Bukan berarti pertanyaan yang belum dijawab itu akan hilang. Karena pertanyaannya sudah dicatat juga di belakang. Nanti mungkin kasih kesempatan Bu Menteri untuk menyusun lebih sistematis lagi jawaban nanti pada rapat berikutnya. Setuju ya? Kita karena ada rapat lagi berikutnya nih. Ya, gitu ya Ibu Epita. Panja Desa Wisata ada ketuanya. Ya. Begitu Bapak Ibu, kita tutup rapatnya karena ini nanti mungkin akan beberapa hari kemudian baru kita rapat lagi. Saya Setuju udah ya? mengosongkan waktu saya siap sampai malam juga. Enggak, Bu Menteri, saya ingatkan tugas Menteri itu menghadiri rapat yang diundang oleh DPR. Oh baik. Jadi mohon maaf, jadi kalau diundang Presiden Ibu datang, wajib datang karena memang pimpinan Ibu di sana. Tapi kalau diundang oleh DPR, Ibu datang juga ke DPR karena Ibu memakai anggaran dari APBN, dari uang rakyat. Jadi sama-sama gitu pentingnya gitu loh. Jadi kan ini bukan rapel-rapel begitu rapat di sini. Gitu loh maksudnya tuh. Tadi kan udah disepakati tadi seperti itu polanya. Kita lanjutin. Ini Ibu Sarah ini mau memimpin rapat ini habis ini. Kami ada jadwalnya juga. Gitu loh. Ini Ibu Menteri lagi katanya. Dengan panja lah, saya nggak tahu siapa yang akan diutus. Tapi kan kesimpulan rapatnya tadi seperti itu. Kita akan off dulu, nanti dilanjut lagi. Jadi kan menteri memang diundang rapat harus datang. 3 kali diundang ke sini nggak datang. Yang ngundang ada pasalnya lagi gitu loh. Jadi itu undang-undang semua. Kan nggak usah dibaca lagi itu. Ya itu tadi saya nggak tahu tadi belakang itu tanggal berapa. Ya ini urusannya Bu Menteri lah. Jangan Ibu Menteri juga mencocokkan jadwal, kami nggak cocok. Jadi yang cocok Ibu Menteri kami nggak cocok itu nggak enak juga, nggak adil. Nanti ditentukanlah setelah ini kapan rapatnya gitu. Ya bisa, tapi kan nanti kita tetapkan, kita undang aja. Ya tertutup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.